Ya, halo apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Sedang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini pagi kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut 3 cuplikan berita utama. Sebanyak 435 kartu Malaka Cerdas akan diberikan kepada pelajar asal Kabupaten Malaka. Penyerahan remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan akan dipusatkan di Lapas Kelas 2A Kupang. Prajurit Kodim 1618 TTU kibarkan bendera raksasa di Bukit Maol. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Helga Meliani, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi yang pertama dari Kabupaten Malaka. Sebanyak 435 kartu Malaka Cerdas akan diberikan kepada pelajar asal Kabupaten Malaka pada tahun ini. Bantuan disalurkan guna mendukung para pelajar yang kurang mampu. Pada tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten Malaka menyediakan kembali Kartu Malaka Cerdas atau KMC bagi pelajar SMA dan SMK berprestasi, serta mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dan tesis. Kuota yang disediakan untuk pelajar berprestasi sebanyak 168 orang. Sementara kuota yang disediakan untuk mahasiswa S1 yang sedang melaksanakan penelitian, menyusun skripsi dan menyelesaikan tugas akhir sebanyak 250 orang. Dengan rincian per orang akan mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah, mahasiswa D1 hingga D3 sebanyak 10 orang dengan rincian per orang senilai 2.500.000 rupiah. Kemudian untuk mahasiswa pasca sarjana atau S2 yang menyelesaikan tugas akhir atau menyelesaikan tesis sebanyak 7 orang dengan rincian akan mendapatkan uang senilai 7.500.000 rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka, Josefina Beten Manek mengatakan, total anggaran dari jumlah kuota yang disiapkan untuk pelajar berprestasi sebanyak 231 juta rupiah. Sementara mahasiswa D1 hingga S2 senilai 1.327.500.000 rupiah dengan total keseluruhan senilai 1.558.500.000 rupiah. Salah satu mahasiswa Unimor Astri Bria mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas terobosan baik yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malaka dalam mendukung anak-anak Malaka guna meningkatkan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Saat ini masih rencana tersebut dalam tahapan proses administrasi guna memastikan siapa yang layak menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan dari bupati untuk bantu yang tugas akhir, bantu mahasiswa untuk susun tugas akhir, meringankan uang itu untuk ini free semacam beasiswa begitu. Ya. Satu orang berapa? 5 juta. Berarti untuk sekarang ini kesmas dulu apa? Administrasinya berupa apa sah? Administrasi baru diseleksi, SD baru dengar kembali dapat atau tidak. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Dalam usaha membina kemandirian warga binaan semasa menjalani masa tahanan, Lapas Kelas 2B Atambua melaksanakan program pertanian dan peternakan yang dikelola oleh para warga binaan. Lewat program ini diharapkan dapat mengembangkan potensi lahan ada di Lapas Atambua serta melatih warga binaan dalam bidang pertanian dan peternakan. Dalam usaha meningkatkan pembinaan kemandirian kepada warga binaan selama menjalani masa tahanan,
Lapas kelas 2B Atambua terus memberikan dukungan dengan melakukan berbagai kegiatan pembinaan. Salah satunya melalui sektor pertanian dan peternakan dengan memanfaatkan lahan di sekitar lapas. Kegiatan pembinaan ini dilakukan warga binaan yang menjalani masa tahanan. Langkah ini diambil untuk membekali warga binaan serta mengembangkan potensi dalam bidang pertanian dan peternakan. Karena memiliki potensi yang besar sehingga dapat menjadi bekal bagi warga binaan setelah menjalani masa tahanan. Seperti yang dilakukan di Lapas kelas 2B Atambua, warga binaan mengolah lahan untuk ditanami berbagai macam sayuran serta buah yang memiliki nilai ekonomis. Selain di lahan pertanian, warga binaan pun turut mengolah peternakan ayam potong yang saat ini berjumlah sekitar 1.000 ekor yang siap untuk dipanen. Pembinaan ini tidak terlepas dari peran Kepala Lapas kelas 2B Atambua beserta anggotanya untuk membekali warga binaan untuk menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan menggunakan ilmu yang telah mereka dapat selama menjalani masa tahanan. Dan saya akan pribadi saya bahwa keluar dari tempat ini, saya akan fokuskan di peternakan, khususnya ayam potong dengan perkebunan sayur-sayuran. Dan selama di sini Om fokusnya di mana? Pembinaan apa nih? Pembinaan peternakan dengan sayur-sayuran. Dan karena saya di luar itu memang petani sayur, jadi saya fokus di situ. Program yang telah dijalani oleh warga binaan sangat bermanfaat untuk dijadikan bekal untuk hidup di tengah masyarakat. Kami juga melaksanakan pembinaan khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berada di luar lapas. Khusus lahan yang ada di sekitar lapas ini, kami garap bersama dengan warga binaan yang ada untuk kami tanam sayur-sayuran, buah-buahan, maupun ada juga yang peternakan, dalam hal ini ayam potong. Itu kami lakukan untuk bekal mereka setelah mereka bebas menjalani masa pidananya di Lapas Atambua ini, mereka sudah mempunyai keterampilan. Program kemandirian bagi warga binaan merupakan salah satu bentuk pembinaan guna memberikan bekal lewat sejumlah kegiatan yang berdaya guna, misalnya di sektor pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menjadi bekal saat warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh lembaga masyarakat di Nusa Tenggara Timur akan dilakukan secara simbolis di Lapas kelas 2 A Kupang pada tanggal 17 Agustus 2023 mendatang. Kepala Lapas kelas 2 A Kupang Badarudin mengatakan, sesuai instruksi dari Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTT Mersiana Jone, Lapas kelas 2 A Kupang ditunjuk sebagai tempat dilaksanakannya pemberian remisi secara simbolis bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan, rutan, dan lembaga pembinaan khusus anak yang ada di Nusa Tenggara Timur. Seremonial pemberian remisi secara simbolis akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2023 mendatang, setelah pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Rencananya penyerahan remisi secara simbolis akan dilakukan oleh Gubernur Provinsi NTT sebagai perwakilan Presiden. Badarudin menambahkan, acara seremonial pemberian remisi juga akan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT dan perwakilan warga binaan dari Lapas Perempuan, Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada di Kota Kupang. Kita sudah persiapkan, sudah divisi pemasyarakatan juga sudah berkoordinasi dengan protokol gubernur, ya kan, pemerintah provinsi itu sudah menyebar undangan dan Lapas Kedua Kupang sudah mempersiapkannya dengan matang dan nanti hari hanya, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi karena nanti penyerahan itu akan dihadiri oleh seluruh pegawai se-Kupang Raya, baik itu Lapas Kedua Kupang, Rutan, LPP, LPKA, Bapas maupun Rubasan. Jadi sama-sama untuk acara penyerahan remisi. Ya kan, karena penyerahan remisi ini dilakukan oleh Gubernur
mewakili Bapak Presiden. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, salah satu keistimewaan Hari Kemerdekaan adalah adanya masa pengurangan hukuman atau remisi bagi warga binaan yang sedang menjalani hukuman. Untuk mengetahui situasi terkini dari lapas atau rutan yang memberikan remisi, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI di Timur Tengah Utara, Joseph Oscar Praso. Baik rekan Joseph, silakan dengan laporan Anda. Oke, baik. Selamat pagi, rekan Helda. Pihak lapas kelas 2B Nanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, mengajukan sebanyak 97 warga binaan pemasyarakatan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan remisi pada momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2003 ini. Ditemui siang kemarin, Kepala Lapas Kepha Menanu, Antonio da Costa, mengungkapkan permintaan remisi atau pengurangan masa tahanan yang diajukan pihaknya tersebut bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Menurutnya, permintaan remisi ke Kemenkumham Republik Indonesia ini sifatnya baru pengajuan. Namun yang pasti, 97 warga binaan yang diajukan tersebut adalah warga binaan yang telah memenuhi syarat baik secara administrasi maupun substantif untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Dan saudara, berikut ini keterangan dari Kalapas kelas 2B Kepha Menanu, Antonio da Costa. Kesempatan ini tahun 2023 pada tanggal 17 nanti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan memberikan kepada 97 orang. Artinya sudah pengusulan dari kami. Nanti ketentuan keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Pak Menteri Hukum dan HAM, memberikan, nanti kami tinggal menunggu di hari H, sebelum hari H biasanya itu datang seperti begitu. Jadi 97 orang. Dan saudara, sesuai data pihak lapas kelas 2B Kepha Menanu, dari 97 warga binaan pemasyarakatan yang diajukan untuk mendapatkan remisi itu terdiri dari 18 orang untuk remisi 1 bulan, 9 orang untuk remisi 2 bulan, 19 orang untuk remisi 3 bulan. Nah, untuk remisi 3 bulan ini di dalamnya termasuk seorang terpidana kasus korupsi. Dan saudara, selanjutnya untuk remisi 4 bulan ada sebanyak 26 orang. Dilanjutkan ada 19 orang yang diajukan untuk remisi 5 bulan. Dan yang terakhir ada sebanyak 6 orang warga binaan yang diajukan untuk mendapatkan remisi selama 6 bulan. Dan untuk kita ketahui bersama saudara, Lapas kelas 2B Kepha Menanu saat ini dihuni sebanyak 132 orang tahanan narapidana dan salah satunya adalah narapidana perempuan. Demikian Helda yang dapat saya laporkan, saya kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Joseph. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini pagi akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini pagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah bendera raksasa berkibar di puncak Bukit Mawol di wilayah Kota Kepha Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Bendera ini dikibarkan anggota Kodim 1618 Timur Tengah Utara. Pagi hari yang sangat cerah di Kota Kepha Menanu, Timur Tengah Utara. Puluhan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kodim 1618 Timur Tengah Utara telah berkumpul di Bukit Mawol yang tepat berada di belakang Kompleks Sekolah Dasar Negeri Mawol, Kota Kepha Menanu. Mereka membawa sebuah bendera merah putih berukuran 12 x 8 meter dan 2 buah bambu berukuran belasan meter bersama alat pertukangan seadanya.
Proses pengibaran pun cukup dramatis, terpaan angin yang kencang membuat personil TNI yang ada harus berjuang ekstra keras, memegang erat bendera dan bambu agar tidak ada yang lepas. Setelah berjibaku beberapa jam dengan situasi yang cukup sulit, pengibaran bendera raksasa itu pun sukses. Sang Merah Putih akhirnya gagah berkibar di atas Bukit Maol yang ketinggiannya sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Pengibaran bendera di puncak Bukit Maol ini telah menjadi agenda tahunan Kodim 1618 Timur Tengah Utara untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Bendera berukuran besar tersebut sebelumnya diserahkan pihak Pemda Timur Tengah Utara kepada pihak Kodim 1618 Timur Tengah Utara bersama 10.000 bendera lainnya yang diberikan gratis kepada masyarakat untuk dikibarkan selama momen perayaan HUT RI ke-78. Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, Kapolres Vlotim AKBP Inyoman Putra Sandita bersama jajaran mengibarkan bendera merah putih raksasa di Bukit Lewenama Posto, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Sebanyak 150 personel Polres Flores Timur berjalan kaki sepanjang 5 km untuk mengibarkan bendera merah putih raksasa berukuran 8 x 12 meter di Bukit Lewenama Posto, tepatnya di bawah kaki Gunung Ile Mandiri. Menurut Kapolres Flores Timur, AKBP Inyoman Putra Sandita, kegiatan pengibaran bendera di Bukit Posto ini dilaksanakan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan untuk menumbuhkan semangat juang. Sekaligus dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Olehnya, Kapolres Vlotim pun berharap kepada segenap lapisan masyarakat, terkhusus generasi muda lewat tanah, agar tetap menjaga semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa dengan mengisi kemerdekaan pada hal-hal yang positif demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sangat berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap menjaga semangat perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan ini, tentu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, memiliki kesadaran hukum yang sangat tinggi, khususnya dalam menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita sama-sama melaksanakan perayaan ini dengan meriah dan juga tentu mendukung situasi Kamtibmas di Kabupaten Flores Timur tetap terjaga dengan baik. Aksi pengibaran ini juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme serta kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur pagi hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini pagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Karnaval dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Sumba Barat Daya berlangsung dengan penuh kemeriahan. Sejumlah atraksi ditampilkan untuk menghibur warga yang menonton di sepanjang jalan utama. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemda menggelar karnaval jalan kaki yang sangat meriah. Ribuan anak sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga mahasiswa perguruan tinggi turut ambil bagian dalam perayaan ini. Siswa dari TK Santa Teresia Tunas Harapan W. Etabula menampilkan sejumlah atraksi drum band yang memukau penonton. Para pelajar lainnya juga turut berkontribusi dengan membacakan puisi kemerdekaan. Termasuk salah satunya adalah puisi dari Maria Gracela Bani, seorang siswi kelas 6 di SDK Kererobo.
Suasana festival begitu meriah dengan lokasi yang berpusat di SDM WE Kaburu dan berlanjut menuju lapangan Galatama Tambolaka. Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat Daya untuk merayakan kemerdekaan dengan semangat bekerja dan kontribusi positif. Bupati juga memberikan apresiasi kepada semua masyarakat Sumba Barat Daya yang turut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT RI ke-78 melalui karnaval ini. Harapannya adalah agar perayaan ini dapat berjalan dengan aman dan penuh kedamaian. Ya, saya buat Sumba Barat Daya hari ini sungguh-sungguh memberi apresiasi pada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya yang dalam rangka peringatan hari ulang tahun yang ke-78 mereka rame-rame lakukan ikut serta dalam karnaval. Hari ini kita mulai hari pertama, besok kedua dan ketiga dan seterusnya, dan mudah-mudahan kita bisa merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan aman, damai, tentram, tapi juga semua kita disupport dengan semangat untuk bekerja dan bekerja. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, pelajar sekolah yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pawai Karnaval HUT ke-78 Republik Indonesia dihiasi dengan beragam kostum yang unik, mulai dari pakaian adat, seragam ala polisi, TNI, dokter, tokoh agama, petani, dan nelayan. Terlihat ribuan warga juga sangat antusias menyaksikan pawai di kawasan tempat atraksi, serta dari sisi kiri dan kanan jalan yang dilinasi peserta. Acara tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari pihak TNI dan Polri. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, HUT Kemerdekaan ke-78 RI di Belu diwarnai dengan kegiatan parade budaya yang diikuti oleh ribuan masyarakat dari berbagai etnis daerah di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lewat parade budaya diharapkan mampu memperkenalkan budaya setiap daerah serta saling menjalin persatuan antar setiap etnis di kota perbatasan Indonesia Timor Leste. Beginilah suasana di alun-alun Kota Atambua, Kabupaten Belu saat kegiatan parade budaya yang diikuti oleh ribuan masyarakat dari berbagai etnis daerah yang menetap di Kota Atambua. Parade budaya ini dilakukan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-78 RI. Selain untuk menyambut HUT Kemerdekaan, parade budaya ini dilaksanakan untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar etnis yang menetap di Kota Atambua. Parade ini juga diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat seperti anak sekolah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swasta, komunitas seni, serta atlet dari sejumlah cabang olahraga. Dalam pelaksanaan parade ini, setiap peserta berjalan dari alun-alun kota, mengitari beberapa titik yang telah ditentukan panitia. Dalam perarakan ini juga para peserta mempertontonkan keunikan dari setiap daerah dengan balutan busana daerah serta tari-tarian untuk menghibur masyarakat Kota Atambua. Serta dilaksanakan parade budaya di Kota Atambua ini diharapkan dapat meningkatkan kerukunan antar setiap elemen masyarakat serta menambahkan semangat nasionalisme di beranda terdepan NKRI. Pada puncak HUT Kemerdekaan RI akan dilangsungkan upacara detik-detik proklamasi di alun-alun Kota Atambua. Selama parade budaya berlangsung, warga sangat terhibur dengan keunikan dari setiap etnis. Baik, sebagai masyarakat, tanggapan kami sebetulnya ini suatu hal yang luar biasa ya, karena melibatkan berbagai macam stakeholder, juga melibatkan berbagai macam etnis. Lebih fokus ke bidang etnis, saya pikir ini merupakan suatu kesempatan memperkenalkan satu budaya kepada yang lain, bahwa setiap budaya itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan dengan adanya parade budaya pada hari ini, itu suatu bentuk penghargaan terhadap budaya itu sendiri.
Egy sebagai satu peserta dalam kegiatan ini sangat bangga karena dapat menunjukkan kepada khalayak kekayaan dari setiap daerah. Selain itu, parade ini diharapkan semakin memupuk tali persaudaraan antar sesama warga di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini pagi akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini pagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Untuk meningkatkan geliat ekonomi dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende menggelar Festival Kelimutu. Untuk mengetahui keseruan festival tersebut, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI di Kabupaten Ende, Obitani. Baik rekan Obitani, silakan dengan laporan Anda. Baik Helga dan pemirsa TVRI dimanapun berada, selamat pagi. Perlu saya laporkan bahwa jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Pemkab Ende melalui Dinas Pariwisata menggelar Festival Kelimutu. Festival ini merupakan pergelaran budaya dan pameran UMKM. Dalam sambutannya, Bupati Jafar Ahmad menyampaikan pergelaran Festival Kelimutu ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak sambutan Bupati Ende dalam pembukaan Festival Kelimutu. Hari ini kita bertema dalam kegiatan Festival Danau Kelimutu, mengajak semua komponen masyarakat di wilayah ini untuk membangun komitmen bersama dan upaya menjaga melestarikan bumi, keanekaragaman hayati, keragaman geologi, keragaman budaya, sehingga mampu mengangkat cita pariwisata Ende ini. Melalui event ini diharapkan pariwisata kita semakin bangkit, maju berkembang, tentunya dengan tetap menjaga serta mendapatkan kearifan lokal kita. Bupati Jafar berharap dengan Festival Kelimutu ini, Kota Ende semakin dikenal sehingga wisatawan yang berkunjung ke Ende terus meningkat. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Obi dengan laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Program TEMD ke-17 tahun 2023 memberikan manfaat bagi kehidupan warga di perkampungan Pegarewa, Desa Patiala DT, Kabupaten Sumba Barat. Melalui Kodim 1613 Sumba Barat, warga KIE-nya dapat menikmati air bersih dan sejumlah manfaat dari program lainnya. Banyak kisah dari rakyat Wanokaka dan Lemboya lahir dari wujud nyata sinergitas sektoral dalam mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Di bawah sinar matahari, sebuah panorama terhampar, seolah menuturkan kisah kekeringan yang menggurat di Kecamatan Lemboya Barat. Kampung yang diberkahi nama Pegarewa di Desa Patiala DT ini bertahun-tahun telah menghadapi kekeringan serius. Langkah demi langkah para penduduk berjalan kaki puluhan kilometer jauhnya untuk mendapatkan sumber air bersih. Dalam perjalanan yang melelahkan dan membebani kaki, terbentang asa yang mengajarkan arti kesabaran dan kegigihan. Lekuk-lekuk jalan setapak mengantarkan mereka menggapai harapan, menembus tantangan untuk mendapatkan tetesan air. Kekeringan telah menjadi landscape Pegarewa. Namun bukankah dari segala cobaan lahir ketekunan? Masyarakat Pegarewa merangkai cerita kebersamaan yang bertumbuh dalam kesulitan. Sungguh kerinduan akan air bersih menyatu dalam harapan kepada semesta agar diberi jalan keluar dari kondisi itu. Di kampung Pegarewa,
menghadirkan relasi erat sesama insan manusia, orang tua bijak, dan anak-anak sekolah. Dalam desiran angin di antara perimpunan pohon rindang, para lansia yang memiliki kilauan pengalaman di matanya dengan lembut membimbing langkah-langkah kecil generasi muda. Memasuki bulan Agustus, warga di Desa Patiyala Dete, khususnya di perkampungan Pegarewa, mulai mengalami kesulitan air bersih. Warga yang tinggal di dataran tinggi pegunungan itu selalu mengalami kesulitan air ketika memasuki bulan Agustus hingga bulan November. 49 kepala keluarga atau 458 jiwa warga yang tinggal di perkampungan Pegarewa. Jumlah warga yang cukup banyak ini hanya menggantungkan nasibnya kepada satu keran air bersih yang merupakan bantuan air bersih dari Surveit Hawuna yang merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2015. Lokasi mata air berada jauh hingga puluhan kilometer ini sangat menyulitkan mereka untuk memperoleh air bersih. Istri dari Kepala Dusun 1 Pegarewa, Bibiana Torongara mengaku warga di perkampungan Pegarewa masih sangat kesulitan air bersih. Ia mengaku dengan jumlah jiwa penduduk di perkampungan Pegarewa yang sangat banyak, maka masih ada warga yang tidak kebagian air karena keran air hanya satu untuk melayani 49 kepala keluarga. Kami dari warga kampung Pegarewa sangat kesulitan air. Memang ada mata air yang kami dapat timba hanya satu saja karena airnya ini sangat jauh. Jadi sekarang kami sudah sementara pakai air keran yang dari atas karena atas bantuan dari pemerintah dan TNI Kabupaten. Untuk itu kami minta lagi untuk melanjutkan kerja dari TNI untuk melancarkan keran-keran yang saat ini sedang rusak. Saluran irigasi telah mengalami kerusakan serius sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar ke lahan pertanian di sekitarnya. Akibatnya, masyarakat menghadapi kendala dalam mempertahankan produktivitas lahan pertanian mereka. Persoalan air seringkali memunculkan konflik di antara warga yang saling berebut sumber air yang terbatas. Namun, melalui kerjasama antara TNI Kodim 1613 Sumba Barat, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dan warga setempat, upaya perbaikan saluran irigasi telah berhasil dilakukan. Tim yang terdiri dari personil TNI dan masyarakat bekerja keras selama beberapa minggu untuk memulihkan saluran irigasi yang mengalami kerusakan parah. Jackson Berarina, seorang warga dari Kampung Potis, mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil dari program TMMD ke-117 di Sumba Barat ini. Ia mengakui bahwa sebelumnya saluran irigasi Lola Bakul tidak berfungsi secara optimal karena air tidak mengalir. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi hasil panen, tetapi juga menyebabkan konflik di antara masyarakat setempat yang harus bersaing untuk mendapatkan air. Selain perbaikan saluran irigasi, program lain seperti pembangunan ruang terbuka hijau, perbaikan rumah layak huni, dan pembangunan bronjong Sungai Paledi Karbau. Pertama-tama dalam hal ini Desa Bailoku melihat bahwa masyarakat di sini sangat membutuhkan bagian hamparan pelota. Selama ini yang kami rasakan dalam hamparan pelota dengan terbuat bronjong, maka masyarakat akan menikmati semua hamparan pelota karena tanah dilongsor pada saat musim hujan. Beginilah rumah Zainuddin, warga desa Kawilo di Kabupaten Sumba Barat. Rumah yang sudah tidak layak itu ditempati oleh Zainuddin bersama istri dan 4 orang anaknya. Bertahun-tahun Zainuddin bertahan tinggal di rumah yang sudah berlubang, beratapkan daun lontar dan berdinding bambu tersebut jauh dari kata layak. Namun, sebuah harapan datang dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat ketika meluncurkan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD oleh Kodim 1613 Sumba Barat.
Program ini bertujuan untuk membantu warga kurang mampu, termaksud Zainuddin, agar bisa mendapatkan rumah yang layak huni. Zainuddin merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Sumba Barat. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sungai Paledi Karbau, sebagian bibirnya ambruk akibat dihantam banjir, kini telah terlindungi dengan bronjong yang berhasil dipasang. Pemerintah Desa Bali Loku sebelumnya telah berupaya membangun bronjong untuk menahan air dan melindungi wilayah persawahan pelota. Namun, upaya tersebut terkendala oleh keterbatasan anggaran sehingga pembuatan bronjong tidak dapat terrealisasi dengan baik. Ancaman banjir yang selalu mengintai menjadi momok bagi para petani dan warga di sekitar Sungai Paledi Karbau. Berkat kerjasama yang baik antara TNI dan warga di Kampung Putis, Kecamatan Wanukaka, serta dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, pembangunan bronjong akhirnya berhasil dilaksanakan. Lukas Legujaga, salah seorang warga desa Bali Loku, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah Sumba Barat. Ia mengaku sangat merasakan manfaatnya. Sebelum bronjong dipasang, banjir sering merendam sawah di kawasan pelota dan merusak hasil panen mereka. Kini, ia merasa lebih aman dan nyaman bekerja di ladang, karena bronjong ini melindungi mereka dari derasnya aliran Sungai Paledi Karbau saat banjir melanda. Kepala Desa Kabu Karudi menyadari pentingnya konektivitas dan akses informasi di era digital seperti sekarang ini. Dengan adanya fasilitas Wi-Fi di ruang terbuka hijau, ia berharap para pelajar dan warga desa dapat lebih terbuka terhadap informasi dan pembelajaran. Desa Kabu Karudi terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti SMPN 1 Lampoya, SMA N1 Lampoya, dan SDM Wai Karudi. Dengan adanya ruang terbuka hijau ini, diharapkan akan semakin memperkuat interaksi dan kolaborasi antara lembaga pendidikan tersebut. Pembangunan ruang terbuka hijau ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan TNI dalam mendukung pendidikan dan pengembangan potensi anak-anak sekolah di Desa Kabu Karudi. Semoga inisiatif ini akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa dan wilayah sekitarnya. Kami pemerintah desa berinisiatif mengarahkan untuk pengadaan wifi gratis juga untuk menjawab kebutuhan para remaja di Desa Kapuldi. Nah, bukan hanya itu saja, tapi kita di Kecamatan Lamboya, khususnya di Desa Kapuldi masih kurang fasilitas pendukung di mana untuk menampung para remaja sehingga mereka bisa nongkrong, bisa membuat kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri ke depannya. Sehingga kami membuat ini untuk para remaja bisa berkreasi lah. Ada yang kegiatan yang mereka akan laksanakan nanti. Dalam pelaksanaan TMMD ke-117 di Kodim 1613 Sumba Barat, Dandim Letkol Infanteri Yulian Safitra mengaku berfokus pada upaya konkret untuk turut serta dalam membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan TMMD tersebut yaitu yang pertama untuk percepatan pembangunan yang muaranya nanti yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pembangunan sanitasi atau MCK yang diperuntukkan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, rehab irigasi untuk pengairan persawahan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh para petani. Yang ketiga, pembangunan ruang terbuka hijau, di mana setelah dibangun ruang terbuka hijau, diharapkan nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama bagi anak-anak. Ditambahkan di sana fasilitas yang digunakan selain untuk rekreasi, bisa juga digunakan untuk edukasi. Yang selanjutnya adalah pembangunan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH. Yohanes Dade, Bupati Sumba Barat, mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi antara TNI dan masyarakat setempat dalam menyelesaikan pembangunan air bersih, bronjong,
rumah layak huni, irigasi, dan ruang terbuka umum. Bupati berharap dengan adanya bronjong baru di Sungai Paledi Karbau, dampak banjir akan berkurang dan petani di kawasan Plota dapat lebih produktif dalam bertani tanpa takut menghadapi ancaman banjir. Kami berterima kasih banyak sama Bapak Kasar, Bapak Panglima, dan secara khusus juga Bapak Dandrem, Bapak Dandim 1613 Sumba Barat, yang begitu bersinergi, yang begitu memperhatikan kebutuhan rakyat. Dan kami betul-betul sejalan, kami saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kegiatan apapun yang menyentuh kepentingan rakyat, tentu di dalam itu terlibat Bapak Dandim, TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan lain. Kami tidak berjalan sendiri. Sehingga kami tentu sebagai bupati, saya merasa bangga, merasa bersyukur, dan menaruh apresiasi yang luar biasa kepada TNI yang telah melakukan suatu kerja yang luar biasa, yang langsung menyentuh kebutuhan dan kepentingan rakyat. Dari Kabupaten Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Helga Meliani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.